apa? Ora iso kakek janji sampean. Aku serang ngadel. Ora iso sampane umi make dhewe gak iso pokoke iki tak gawa kanggo jaminan. Engko ngurasi wong liya terserah. Alban mental. Dan ini rumahnya di ujung sini. Apa itu? Oh, ini biasanya kalau anak-anak ini di rumah di pintu seperti tutup seperti ini, ibunya keluar, sedang keluar. Iya. Coba dok, ayo coba dok. Penasaran bercampur cemas rasanya saat saya bersama Mbak Masnuah atau Mbak Nu harus mendobrak pintu. Ya Allah, ini anak-anak ini di rumah sendiri kayak seperti biasanya. Ayo Said ibu di mana Said? Ibu Nendinang. Ini siapa namanya? Oh, ini dokter. Ini itu anak-anak ibu saya, Bapak Saikul sama Ibu Tugina yang aku ceritain tadi. Oh, yang tadi. Yang ada gangguan mental yang ketiga-tiganya. Dan ini Anwar yang pertama. Ini kenapa kok bisa tumpah gini sih? Oh, ya ini mungkin anak-anak sedang berebut makanan, dok. Seperti biasa kalau ditinggal ibunya, anak-anak ini dikurung di rumah. Ya, rumah yang sengaja ditutup dari luar ini milik keluarga Ibu Tuginah. Dihuni 3 anak laki-laki yang semuanya mengalami lemah fisik dan mental. Usia Anwar sebagai anak pertama saat ini menginjak 20 tahun. Sulkan, anak kedua, 16 tahun. Sementara Said, 11 tahun. Bu Tuginah dan suaminya setiap hari bekerja sebagai buruh nelayan. Tuntutan ekonomi membuat mereka harus bekerja keras hingga terpaksa meninggalkan ketiga anaknya ini tanpa pengawasan. Menurut Bu Tuginah, ketiga anak laki-lakinya ini dilahirkan normal dan dalam keadaan sehat seperti anak pada umumnya. Namun menginjak usia 3 bulan, mereka mengalami demam tinggi, bahkan sampai step atau kejang-kejang. Sampai sekarang masih berobat? Iya, tapi ini enggak berobat. Udah nggak berobat. Padahal itu kenapa tuh? Gini dok, Iya. keluarga Ibu Tuginah ini sebetulnya punya Jamkesmas. Cuma kalau untuk membawa anak-anak ini berobat secara gratis di rumah sakit Demak atau Semarang, Ibu Tuginah nggak punya uang, nggak punya biaya untuk membawa ketiga anak ini ke rumah sakit karena ketiga-tiganya serba dilayani semua. Ini kan Bu? Jadi kesulitan ya Bu ya. Oh gitu. Peran dan perjuangan seorang Mbak Nu untuk membantu keluarga sederhana ini rasanya tak pernah berhenti. Bahkan sampai sekarang Mbak Nu masih terus mengupayakan berbagai bantuan. Tekad Mbak Nu, Anwar, Sulkan, dan Said bisa mendapatkan bantuan pengobatan, minimal menjalani terapi rutin. Harapan terbesar dari orang tuanya adalah ketiga putranya kelak dapat hidup mandiri. Ora iso Bu pokoke iki tak gawa Bu. Wes, ora iso. Sampeane gak iso nepati janji, sampeane janjine setepat. Wis keliwat 3 minggu Bu. Ora iso sampeane kudu lunasi. Iki tak gawa kanggo jaminan nek sampeane gak iso lunasi, sampeane ora iso jebuk iki. Ada apa? Ora iso kakek janji sampean. Aku serang ngadel. Ora iso sampane umi make dhewe gak iso pokoke iki tak gawa kanggo jaminan. Engko ngurasi wong liya terserah. Iki tak gawa kanggo jaminan pokoke. Gak iso, gak iso. Mbak, Mas, wonten apa? Kulo ditagih utang, Mbak. Oh, sampun dangu nek utang. Nggih, kulo sampun dangu. Lah niki aja dipun suwun piyambake wong niki mawon kulo tuku tiyang mawon dereng lunas niki. Mboten mawon, Ora Pak. iso, Jenengan Bu, ora kasih iso, waktu wis sama 3 ibu bulan. ini. Wis 3 minggu tak Biar ibu janjeni nanti ya Bu. bisa mencari untuk mengembalikan hutangnya. Oh enggak bisa. Ini wae Bu, sampane nek ora iso nglunasi iki tak jebuk. Wis ngene wae Bu, saiki tak gawa ben iso nglunasi. Ora iso Bu, pokoke itu tak lunasi. Wis. Gaya hidup yang konsumtif saat musim ikan melimpah membuat warga mudah terjerat rentenir atau tukang kredit. Akibatnya, saat paceklik tiba dan ekonomi tengah terpuruk seperti saat ini, biaya cicilan tak lagi mampu dibayar. Banyaknya kasus seperti ini membuat sosok Mbak Nu tidak tinggal diam dan tergugah untuk melakukan sesuatu. Ya, sebuah gerakan dan ajakan ayo menabung terus dilakukan dengan keliling rumah-rumah warga setiap minggu sekali.
Bu Santi ini Ya. salah satu contoh anggota yang ikut nabung saya yang gagal, yang sempat berhenti karena emang dari faktor ekonomi. Karena emang dari kebutuhannya yang banyak, yang tidak bisa menyisakan untuk menabung, akhirnya ya seperti mengalami masalah seperti ini. Begitu banyak permasalahan yang terjadi di perkampungan nelayan Desa Morodemak ini. Dan hampir 11 tahun Mbak Nuk terus berjuang untuk membantu dan memikirkannya. Untuk masyarakat sini, untuk kebersihan mungkin kurang ya Mbak, dari yang Mbak tadi sebut. Padahal saya sudah mengajak tentang budaya arti apa itu kebersihan. Oh, sudah pernah ya? Iya, dan sekarang udah ada perubahan Mbak. Dulu yang nggak ada MCK sama sekali, sekarang ada MCK di pinggir-pinggir sungai seperti yang di sini dekat sini ini. Dan itu dibangun dengan swadaya tingkat RT. Ada juga dari perorangan dan itu digunakan untuk umum. Perjuangan dan perjalanan seorang Mbak Nuk tidak selalu berjalan mulus. Karena tidak banyak masyarakat yang bisa menerima apa yang saya lakukan. Saya sering mendapat cibiran, cemoohan. Cuma kayak gimana tuh? Ya tadi yang saya sebut, kalau saya itu dianggap sering keluar rumah itu dengan tujuan yang nggak benar. Dengan hal-hal yang negatif. Karena emang tidak banyak perempuan yang di Morondemak ini yang bisa aktivitas di luar rumah. Ya, kaum perempuan masih dipandang sebelah mata. Sosoknya sebagai pelengkap tak boleh banyak menyuarakan aspirasi, berorganisasi, dan hanya sekadar menjadi konco wingking. Bahkan pada awalnya, keluarga Mbak Nuk pun tidak mendukung langkahnya. Sorot kata Mbak Nuk, pejuang kaum perempuan di kampung nelayan ini membuat saya makin tergugah. Sebagai sesama perempuan, saya jadi terinspirasi melakukan sesuatu untuk negeri ini, terus berkarya dan berguna bagi semua masyarakat. Dalam perjalanan pulang bersama Mbak Nuk, saya menemukan kejadian yang cukup unik dan lucu. Kenapa sih Mbak? Bukan pertama kalinya loh Mbak aku ngelihat orang ngejar-ngejar kambing kayak gitu. Kenapa itu Mbak? Karena kambing-kambing itu biasa mencuri masuk rumah warga untuk memakan apa aja yang bisa dimakan. Mencuri? Kenapa mesti mencuri makanan Mbak emangnya? Ya, karena nggak ada rumput, nggak ada hijau-hijauan yang dimakan. Akhirnya mereka memakan apa saja seperti kertas, sampah. Oh, kertas? Iya, bahkan uang pun dimakan. Dan itu sering menimbulkan pertengkaran antara warga. Ya, menurut Mbak Nuk, ini salah satu PR yang belum tertuntaskan di perkampungan nelayan Morodemak. Di sini susah sekali menanam tanaman hijau kecuali bakau. Akibatnya kambing-kambing milik warga susah makan rumput hijau. Kambing pun dibiarkan hidup liar, tidak dikandang dan makan apa saja.